Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat talabah wa talibat, baik ma'rufun jami'an, alhamdulillah khair. Khair alhamdulillah. Bapak mungkin sudah berapa minggu kemarinnya, 2 minggu kurang lebih ada ngaji. Sehingga kalau kamu sekarang libur, nah besok ujian, lama kita nggak ngaji lagi. Makanya walaupun klinis, tetap kita bicara kita. Ya, kita lanjutkan pengajian kita pada halaman 31 Al-Balaghah. Abang mana? Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Tadamanatil ayatul karimah wujuhan minal balaghah wal badi' mu'jizuha bima yali. Tadamana telah menghimpun atau mengandung apa al-ayatul karimah, ayat-ayat yang mulia ini, wujuhan, beberapa aspek minal balaghah, dari balaghah wal badi' dan badi'. Jadi ini saking pentingnya badi' ya, padahal kan badi' termasuk balaghah ya. Dalam Al-Quran dan ada kan penyebutan malaikat Jibril, sudah penyebutan malaikat ada kan seperti itu. Saking memang ada tugas khusus yang malaikat Jibril. Di sini juga disebutkan balaghah wal badi'. Jadi bukan beda badi' dan balaghah, tapi badi' ya memang termasuk balaghah, tapi memang disebutkan saking pentingnya badi' itu. Nujizuha, kami ringkas aspek-aspek balaghah dan badi' itu fi mayari dalam hal sebagaimana hal berikut ini. Awalan al-mubalaghah. Yang pertama aspeknya itu adalah al-mubalaghah fi taqlidil munafiqin, dalam mendustakan orang-orang munafik, fi da'wal iman, dalam sebutannya, anggapannya tentang iman ya. Sini ada al-mubalaghah. Mubalaghah kalau kita cari pada istilahnya di dalam sastra Indonesia dan linguistik apa itu mubalaghah? Hiperbola. Ada disebutkan majas hiperbola. Jadi bukan majas dengan S ya. Jadi majas dalam bahasa Indonesia itu beda dengan majas dalam balaghah. Majas dalam bahasa Indonesia sama dengan gaya bahasa, sama dengan uslub. Jadi majas hiperbola, gaya bahasa hiperbola. Ya, majas hiperbola adalah majas yang menggambarkan suatu secara berlebihan. Nah, balaghah ya. Memang tidak pasti sama, ada perbedaan-perbedaan, tapi ada kemiripan ya antara hiperbola dengan mubalaghah. Dalam hiperbola dalam bahasa Indonesia contohnya pamannya. Nah, hiperbola ini supaya mendekatkan pemahaman mubalaghah ya. Dalam bahasa Indonesia umpamanya, kelopak mataku terasa berat, seperti ditindih dengan besi 50 kg. Nah itu kan, itu hiperbola, itulah mubalaghah yang dilebih-lebihkan. Kemudian supaya si pendengar itu semakin memperhatikan apa yang disampaikannya. Nah, itu mubalaghah. Ya, jadi mubalaghah fi taqdidil munafiqin fi da'wal iman wa ma hum bimu'minin, itu dalam ayat Al-Qur'an, wa ma hum bimu'minin. Wa kana al-aslu ayyakuna ya. Jadi kalimat asalnya atau kalimat sesuai dengan struktur yang sebelumnya, yaitu wa ma amanu, gitu kan.
Tapi di sini wa ma hum bil mu'minin. Wa ma man yutabiqa qawlahu wa man yaqulu amanna. Supaya sesuai dengan apa yang mereka katakan. Dalam ayat 8 ya sebelumnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Kalau untuk mutabakohnya kan wa ma amanu. Tapi disebutkan oleh Al-Quran wa ma hum bil mu'minin. Nah ini dalam apa uslub itu namakan deviasi atau al-inhiraf. Al-inhiraf penyimpangan. Jadi tadinya dari kalimat wa ma amanu dirubah menjadi dari fi'il ya wa ma amanu dirubah menjadi isim. Menjadi wa ma hum bil mu'minin. Dalam Al-Quran kan banyak, kemudian bisa contohkan. Alhamdulillah masyaallah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan ada inhiraf ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sebelumnya kan surat Al-Ladina an'amta alaihim. Nah, saya kan an'amta alaihim. Kalau lihat ini ya, an'amta alaihim maghadibta alaihim. Tapi oleh Allah ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini ada namanya inhiraf. Ada iltifat ya. Ada deviasi dalam statistika. Ada perpindahan struktur ya. Kalau di sini dari apa? Wa ma hum bimu'minin dari wa ma amanu tadi ya. Dari fi'il ke isim. Nah, jadi di sini wa ma hum bil mu'minin wa kana al-aslu ay yaqula wa ma amanu li tabiqa qawluhu ma yaqulu amanna. Jadi pada asalnya atau kalau masuk ke linearnya gitu ya al-aslu ini wa ma amanu supaya sesuai dengan apa yang disampaikan ma yaqulu amanna. Walakinnahu mudzilat. Tapi dalam Al-Quran ini dideviasikan, gila ya, dipindahkan strukturnya. Anil fi'li ilal isim, dideviasikan, diiltifatkan dari fi'il menjadi isim. Mahum bimu'minin. Kenapa? Liikhraji zawatihim min adabil mu'minin. Untuk mengeluarkan eksistensi mereka dari golongan orang-orang yang beriman, dari sejumlah orang-orang yang beriman. Jadi untuk mengeluarkan eksistensi mereka, ya, dari sejumlah orang-orang mukmin. Wa qadahu bil ba diperkuat dengan ba bil mubalaghah untuk menguatkan. Wa ma hum bil mu'minin. Gitu ya. Ya. Min nabil iman anhum untuk penolakan adanya iman dari mereka. Ya, kemudian yang selanjutnya al-isti'arah at-tamthiliyah. Apa itu isti'arah tamthiliyah? Ya, diingat lagi ya. Pokoknya siap ini ingat lagi karena memang suka untuk dihafalnya ya. Dalam Al-Jarimi sebutkan al-istirah at-tamthiliyah ya tarkibun ustumila fi ghairi ma wudi alahu bi alaqatil musyabahah ma qanatin mani'atin. Nah ya, ma qanatin mani'atin min irati ma'nahu al-asli. Ya, tarkibun ustumila fi ghairi ma wudi alahu. Tarkibun ustumila fi ghairi ma wudi alahu bi alaqatil musyabahah ma'a qanatin mani'atin min irati ma'nahu al-asli. Suatu kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya karena ada hubungan keserupaan antara makna asli dan makna majazi. Tapi ya ada ya kalimat yang menghalangi
pemahaman terhadap kalimat tersebut dan makna aslinya. Ya itu ya, diingat-ingat saja istiarah. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah, mungkin kan mereka menipu Allah. Nah, jadi bisa dipahami apa adanya. Jadi kan ya. Syabbaha halahum, telah menyerupakan keadaan mereka ma'rabbihim dengan Tuhan mereka, serupakan keadaan mereka dengan Tuhannya. Fi idhari iman, dalam memperlihatkan iman, wa ikhfa'il kufri, dan merahasiakan, menyembunyikan kekufuran. Fi hali raghyatin yuqadimul malika, mirip dengan keadaan rakyat yang menipu rajanya, yang menipu presidennya. Wasdu'il ismul musabbah bil musabbah bi tariqil isti'arah. Maka dipinjam pemaknaannya ya, musabbah dengan musabbah dengan cara isti'arah. Isti'arah itu karena arah, dari meminjam kan gitu kan. I'arah itu babul i'arah dalam fikih, bab pinjam meminjam, ada isti'arah. Ya'maluna amalal mukhadi, yaitu mereka itu berperilaku seperti perilaku orang yang menipu. Alladzi yadhaku ala nafsi, yang menertawakan dirinya sendiri. Tarikan Sighatul Qasr. Ya, untuk mengingatkan lagi aja, kamu sudah khatam setelah balaghah ya. Nah, untuk mengingatkan lagi, secara leksikal kata qasr itu bermakna al-hasbu atau penjara, mengkhususkan. Selain itu ada kata tersebut juga bermakna at-takhsis, yaitu pengistimewaan, pengkhususan. Qasr juga dikatakan pengkhususan atau penghangaan. Hanya. Dan dalam qasr ada dua bagian pokok, yaitu maksur, sesuatu yang dikhususkan, dan maksur alaih, sesuatu yang menerima pengkhususan. Ya, di sini coba Sighatul Qasri innama, ini kan betul. Innama nahnu muslihun. Sungguhnya kami itu hanya orang-orang yang membuat kebaikan. Reformasi ya. Al-muslihun, orang-orang reformis, muslihun itu orang yang berikan perbaikan. Wa hadza min naui qasr mausuf ala sifat. Ini termasuk macam qasr mausuf ala sifat. Nahnu muslihun laisa illa. Kalau kami ini para reformis tidak lain, jadi hanya sebagai reformis. Nama muslihun. Ya, selanjutnya Rabinan. Rabinan al-kinayah. Al-kinayah al-latifah, kinayah yang lembut. Apa itu kinayah? Ya, al-kinayah lamun mutliqa wa ulida bihi lazimu ma'nahu mawadha lazim iradati dalikal makna. Itu ya. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Ya, gitu kan. Ini umpamanya dalam apa contohnya dalam balaghah itu Aliyun kathirul qamar. Itu ya, ingat contohnya. Ali mempunyai banyak abu, banyak debu. Nah, gitu ya. Kenapa? Ini kan
kinayah dari dia itu dermawan. Ya. Ini maksud dermawan, orang Arab merasakan bahwa yang dermawan pasti suka menjamu orang dan tentunya sering masak di rumahnya. Dahulu kala orang masak itu menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan debu yang banyak. Ini kasih rumah. Ungkapan ini ya tetap aja dipakai ya, karena kinayah. Walaupun sekarang udah nggak pakai kayu bakar juga ya, sekarang udah kompor, gas. Ungkapan ini bisa. Sehingga yang tadi disebutkan wala bihilah subhanahu ma'ajawazi illa tidak makna. Jadi limanya kelaziman, tapi bisa juga di mana lain anak aslinya. Jadi kasih rahmat tadi di mana di mana lazimu manahu, yaitu orang dermawan. Tapi bisa juga di mana jadiru dari mananya secara terlek dari kata itu. Banyak kebunnya, ya. Itu ungkapan untuk orang dermawan. Nah, di sini juga kinayah latifahnya fi qulubihim maradun. Di hati-hati mereka itu ada penyakit, ada sakit. Al-marad bil ajzam haqiqatun. Sakit itu di dalam badan, dalam tubuh ya. Itu sebagai mana hakiki. Waqad kunia bihi al-nifaq, dan terkadang di mana ya? Di mana secara kinayah untuk orang nifaq, orang munafik. Li'anna al-marad, karena sakit itu pasarun di badannya, kerusakan di dalam badan. Wan nifaq, sedangkan nifaq pasarun bil qalbi, ada kerusakan dalam badan, sama-sama pasarnya. Jadi bisa itu damai munafik di kolibalotin ya. Bisa juga disimpanai hakiki, memang hati mereka ya marah. Yang kelima, khamisan tanwi utta'kid, memacam-macamkan, menganeka-ragamkan takkid, penguatan. Pertama, ala innahum humul mufsidun. Ya. Ja'atil jumlah mu'akkadatan bi arba'i ta'kidat. Statement atau kalimat ini diungkapkan dengan 4 penguatan. Dengan 4 penguatan. Apa saja? Yang pertama, ala itu tufidu tanbih, mempunyai makna attention, tanbih, peringatan, attention. Kemudian wa inna, dan lafaz inna allati hiya litakid, tidak itu sudah jelas untuk takkid, penguatan. Di samping itu ada dhamirul fasl, kalau dhamir fasl hum. Kemudian yang keempat, ta'riful khobar. Nah, khobar yang dikasih kalimat dari ma'rifah al-mufsidun. Pemikir kita ala innahum humus subaha. Banyak ya, usul yang seperti itu Al-Quran banyak sekali. Ala innahum humus subaha. Jadi ala innahum humul mufsidun. Ala innahum humus subaha. Wahada struktur atau kalimat seperti ini, raddul minallahi ta'ala, penolakan dari Allah Subhanahu wa taala, bi ablaghi raddin, dengan penolakan yang paling tinggi nilai sastranya.
wa ahkamihi. Ahkama yukimu itu atqona, paling meyakinkan. Paling meyakinkan ablagi rabbin, penolakan yang paling tinggi sampai sastranya, wa ahkamihi, dan paling tinggi paling meyakinkan penolakannya. Sehadisan yang keenam, al-musyakalah. Allahu yastahzi'u bihim. Banyak yang mengartikan sepintas Allah mencontohkan mereka. Memang ada arti itu. Tapi di sini al-jaza maksudnya tuh. Sumiyal jazu ala istihza, sumiyal jaza'u ala istihza. Balasan itu disebutkan dengan kata istihza. Istihza ditolong musyakalah. Pengungkapan istihza itu dengan cara, dengan metode musyakalah. Apa musyakalah itu? Waya al-ittifaqu fil lafzi ma'al ikhtilaf fil makna. Ada kesesuaian dalam kata, tapi ada perbedaan makna. Ini memang istihza itu bisa ada makna apa tadi al-jaza, ada istihza juga mencengokkan. Dalam bahasa Indonesia apa istilahnya ini? Dinamakan musyakalah itu yang mendekati homonim. Nah, tulis ya itu. Homonim itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu homos yang artinya sama, dan uma yang artinya nama. Secara harfiah homonim dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal yang berlainan. Nama sama untuk hal yang berlainan. Umpamanya apa? Bisa, gitu ya. Jadi bisa itu artinya bisa dapat, bisa ulang. Jadi ini ya memang agak pelik ya antara homonim dengan apa sekali lagi al-alfat al-mustarokah itu polisemi. Satu kata yang banyak arti. Jadi satu polisemi itu satu kata banyak arti. Seperti Qur'un bisa arti head dan bisa nifas. Jadi kalau ini memang sejak awalnya maknanya begitu, bisa itu untuk apa? Untuk dapat bisa juga untuk artinya zat yang bisa mematikan dari ular. Banyak ya, seperti bank. Bank itu agan. Ada juga bank itu artinya ya bank tempat uang. Ya. Itu apa homonim al-musyakalah. Jadi memang kalau kita dalami dalam bahasa Arab, ya karena memang fenomena bahasa, mesti kalau kita rujuk, kita teliti, ada kemiripan ada kedekatan mana dengan istilah-istilah linguistik dalam bahasa Indonesia. Ini saya kira untuk memperkaya pemahaman. Ini udah jam berapa nih? 8:58. Ya sudah jam 9 ya. Ya saya kira itu saja ya. Dari pemanasan bukan ya. Jadi bukan pemanasan lagi, ini kamu mau libur ya. Pokoknya mengikuti pengumuman dari pesantren saja. Kapan mulai ngaji kita masuk. Jadi besok mungkin minggu depan tuh sudah masuk masa ujian ya. Umumnya kalau masa ujian kan ada ujian ya. Tapi saya kalau mau belajar ya kayak nggak apa-apa. Saya manut saja. Ya, alhamdulillah naktabin dan dirasa fi hadzal yaum bi hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.